Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang terus melimpah bagi setiap kehidupan kami. Kami beribadah kepadamu, Tuhan, hari ini. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Melintasi badai kehidupan, menerpa setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Melintasi badai kehidupan, menerpa setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, oh semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, terbang tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali. Bersama Tuhan kita akan naik semakin tinggi seperti raja wali. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu.
aku, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, dalam tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Amin. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, dalam tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, dalam tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang benar. Dia hidup selama-lamanya, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Banyak yang Kau sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat semua yang Kau perbuat, baik adanya dalam hidupku. Kasih setiamu selalu ada bagiku. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia Tuhan. Kau sungguh peduli atas seluruh hidup umat-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidupku Tuhan. Aku kagum akan Engkau Tuhan, sungguh ku kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dalam keadaan apapun kami hari-hari ini, karena kami tahu Engkau tetap memegang kendali hidup kami. Kami percaya Engkau ada menyertai setiap langkah kehidupan umat-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur kalau Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Langkah demi langkah Tuhan, Engkau tetap menuntun setiap kami umat-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang selalu Kau berikan bagi setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong berikan hikmat Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Isi hati Tuhan saja yang boleh nyata dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga kami dibangun, kami dibangkitkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita luar biasa bisa berjumpa dengan saudara dan berbicara akan kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang bulan Maret ini kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita memiliki hikmat di dalam mengelola hidup. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara satu tema yang luar biasa, setting the atmosphere of your life. Bagaimana kita menetapkan suasana atau atmosfer dalam kehidupan kita supaya bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara memiliki sebuah pertanyaan penting? Mengapa ikan laut tidak asin? Padahal ikan laut itu seperti kita ketahui dia hidup di laut yang notabene asin. Memang secara logika ikan laut seharusnya asin. Tapi mengapa ikan laut itu tidak asin? Meskipun hidup di dalam air, ikan adalah tetap seekor makhluk hidup yang membutuhkan air untuk minum. Artinya mereka akan memiliki rasa haus jika tidak minum. Bahkan ikan bisa mengalami mati kekeringan jika tidak minum atau tidak hidup di air yang notabene adalah
komunitasnya atau ekosistemnya. Ikan yang hidup di laut rupanya menggunakan air asin sebagai sumber minumannya. Karena dia hidup di laut, otomatis air asin itulah yang menjadi sumber minumnya. Akan tetapi, kenapa ikan laut bisa hidup walaupun dia meminum air asin? Karena pada dasarnya makhluk hidup itu tidak bisa meminum air asin seperti itu. Tetapi luar biasa, Tuhan menciptakan ikan laut itu dengan spesial. Sehingga ikan memiliki satu sistem sejenis sel yang disebut dengan iosites di dalam insangnya. Di mana melalui iosites inilah ikan diberikan kemampuan untuk memisahkan garam dari air laut yang diminumnya. Sehingga dengan demikian ikan tetap bisa minum tanpa terkamiri oleh asin yang timbul dari air laut yang ada di sekitar dia. Belajar dari kehidupan ikan inilah hikmat Allah mengajarkan setiap kita bagaimana agar kita di tengah situasi keadaan zaman yang tidak mudah dan berubah-ubah atau bahkan sulit, kita diajarkan untuk harus memiliki hikmat, kemampuan untuk menetapkan hidup kita menjadi hidup yang tidak mudah terkamiri, hidup yang tidak mudah terpengaruhi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Sama seperti ikan laut tadi, kita harus memiliki saringan yang tepat di dalam menyikapi keadaan yang ada di sekitar kita yang membuat hidup kita tidak maksimal, bahkan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada saudara 3 sikap seperti apa yang harus ada dalam diri kita, yang harus kita miliki, yang harus kita tetapkan dan yang harus kita disiplinkan. Dan 3 sikap ini ada kaitannya dengan indera yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap memiliki atmosfer kehidupan atau suasana kehidupan seperti yang Tuhan mau dan tidak berubah-ubah. Yang pertama adalah kita perlu menetapkan apa yang harus kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Surat Filipi 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan ini penting untuk kita sama-sama pelajari. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa keberhasilan hidup kita itu akan sangat tergantung dari apa yang menjadi pikiran kita atau apa yang kita pikirkan. Jadi ada keterkaitan besar tentang apa yang kita pikirkan dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita raih nantinya. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita perlu memikirkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hal-hal yang benar, hal-hal yang manis, yang adil, yang suci, dan semua yang sedap didengar. Firman Tuhan mengajarkan hal itu. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari bahwa seringkali pikiran-pikiran negatif itu menghambat kita untuk mengalami peningkatan di dalam hidup kita. Disadari atau tidak ya, bahwa seringkali ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, kita menjadi orang yang stagnan di tempat, tidak bisa maju, tidak bisa melakukan banyak hal. Seringkali ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menutup jalan hidup kita bisa menutup banyak peluang yang ada di depan kita. Dan pikiran yang negatif
bisa mengganggu kehidupan kita untuk berpikir jernih, untuk berbuat jernih, sehingga banyak hal yang terjadi yang semestinya tidak akan terjadi dalam kehidupan kita terjadi karena diawali dari pikiran. Amsal berkata di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 7 mengatakan seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal ini mengatakan seperti ini kira-kira. Jadi apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita nanti jadinya. Bahkan Ayub berkata di dalam Ayub yang pasal yang ketiga ayat yang ke-25 menuliskan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itu artinya pikiran bisa menguasai kita. Pikiran akan sangat menentukan akan apa yang akan kita raih di depan nanti. Bahkan pikiran yang negatif bisa mempengaruhi kita untuk kita nggak mengalami kemenangan, kita nggak mengalami keenjoyan di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar melalui Filipi 4 ayat 8 tadi. Paulus mengingatkan dalam tulisannya tersebut di jemaat Filipi ini bukan ketika Paulus dalam kondisi baik-baik saja. Justru Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Filipi supaya jemaat di Filipi itu memiliki pemikiran atau memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, yang sedap didengar. Itu ditulis oleh Paulus ketika Rasul Paulus itu tinggal di dalam penjara. Ada banyak alasan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Rasul Paulus untuk dia mengeluh, untuk dia kecewa, untuk dia memiliki pikiran bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Ada banyak alasan sebenarnya yang dialami oleh Rasul Paulus untuk kemudian dia memilih tidak melayani untuk sementara waktu. Karena dia di dalam penjara. Tetapi hal luar biasa kita bisa melihat atau kita belajar dari seorang Rasul Paulus ini adalah Paulus tidak membiarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Kenapa Tuhan mengizinkan aku begini? Kenapa hal ini harus terjadi? Kenapa aku harus dipenjara? Kenapa aku harus disesah dan sebagainya? Paulus tidak memikirkan hal itu. Tetapi justru dia menolak untuk terjebak berpikir yang jelek. Meski situasi sedang buruk, Paulus tetap memancarkan sukacita, ungkapan syukur, ungkapan yang membuat ungkapan yang berusaha mengingatkan kepada jemaat-jemaat untuk tetap berpikir positif, untuk tidak menyerah, untuk tidak kehilangan harapan ketika masa sulit sedang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi tersebut. Oleh karena itu, biarlah pada kesempatan hari ini kita sama-sama belajar seperti Rasul Paulus, supaya kita bisa menetapkan atmosfer atau suasana kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah. Supaya kita sama seperti ikan di laut yang tidak asin walaupun tinggal di tempat yang asin. Biarlah kita mau belajar. Yang pertama adalah bagaimana kita menyaring pikiran-pikiran yang ada masuk dalam diri kita. Kita menyaring pikiran-pikiran negatif, kita buang. Pikiran-pikiran yang hanya membawa kita semakin jauh dari Tuhan, kita buang. Pikiran-pikiran yang hanya membuat kita semakin drop untuk gak ikut Tuhan, kita buang, kita singkirkan jauh-jauh. Tapi kita memilih memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka suasana hidup kita, atmosfer kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dan rasa syukur. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki suasana atmosfer kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang akan membawa kita kepada kemenangan. Yang kedua adalah biarlah kita menetapkan persepsi atau cara pandang yang benar tentang apa yang kita lihat. Jadi yang kedua adalah berhubungan dengan indera penglihatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
seringkali kita sebagai manusia yang normal begitu ya, kita seringkali melihat segala sesuatu itu dengan pandangan jasmani kita atau penglihatan jasmani kita. Sehingga ketika kita melihat situasi di luar sana yang saat-saat ini sepertinya carut marut, kita melihat bagaimana kehidupan keamanan perekonomian sosial politik di bangsa kita itu sepertinya tidak menentu. Itu seringkali kalau kita memakai indera penglihatan jasmani kita, itu akan membuat kita semakin drop. Itu akan membuat kita semakin takut. Itu akan membuat kita semakin ragu dengan masa depan kita. Tetapi kita mau belajar bahwa di poin yang kedua ini kita mau belajar, kita harus menetapkan persepsi atau cara pandang yang benar tentang situasi yang ada di sekitar kita. Cara pandang yang benar adalah otomatis adalah cara pandang Allah. Kenapa seperti itu? Karena cara pandang kita itu hanya terbatas dengan yang ada di sekitar kita. Tapi Allah mampu melihat jauh ke depan apa yang ada di depan kita yang tidak mampu kita lihat, yang tidak mampu kita bisa ramalkan bahkan. Cara pandang seperti inilah, jika kita memiliki cara pandang yang benar seperti cara pandang Allah, maka saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang memaknai hidup ini dengan baik dan benar dan otomatis sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yakobus 4 ayat 14b menuliskan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu senyap. Ketika kita memandang hidup kita adalah sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, otomatis kita akan memandang hidup kita akan memakai kesempatan hidup kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita nggak lagi asal-asalan dengan hidup kita, karena hidup kita ini sementara. Ketika kita mampu memaknai hidup kita, memandang kehidupan kita adalah sebuah kesempatan, maka pastilah kita akan melakukan segala sesuatu dengan meminta hikmat, atau kita akan memaknai hidup kita itu menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya, apabila kita memaknai atau memandang kehidupan kita itu dengan hal-hal yang hanya untuk bersifat menyenangkan keinginan daging kita, otomatis hidup yang kita jalani itu pun akan seturut dengan hal tersebut. Contohnya, apabila saudara dan saya memaknai kehidupan kita atau melihat bahwa hidup kita itu adalah hidup yang harusnya hidup yang penuh dengan kesuksesan, otomatis segala sesuatu yang kita lakukan pasti tujuannya untuk sukses. Baik itu sukses secara materi, sukses secara pendidikan, sukses secara karir dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat, memandang bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah satu kesempatan, pasti kita akan berusaha memandang atau mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang bermakna. Karena hidup yang kita miliki hari-hari ini adalah kepercayaan. Hidup yang kita miliki hari-hari ini adalah hidup yang harus diisi dengan hal-hal yang benar. Tuhan Yesus menuliskan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Di situ Tuhan Yesus menuliskan, mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apa kaitannya hal ini dengan poin yang kedua yang saya sampaikan hari ini? Bagaimana seringkali orang terjebak memandang kehidupan itu dengan hal yang bersifat
jasmani yang seperti saya sampaikan. Di Matius 7 ayat 13 ini, Tuhan Yesus menjabarkan bagaimana orang hari-hari ini memakai penglihatan jasmaninya untuk menjalani hidupnya. Sehingga banyak orang lebih memilih jalan atau pintu yang lebar dibandingkan pintu yang sempit. Apa artinya di sini? Karena orang zaman sekarang hari-hari ini lebih memilih mencari kemudahan di dalam hidupnya. Mereka tidak mau lagi bersusah payah. Jadi mereka ingin mendapatkan segala sesuatunya itu dengan mudah, cepat. Tidak mau dibatasi oleh aturan-aturan. Tidak mau dibatasi oleh hal-hal yang mengganggu gerak mereka. Jadi orang zaman sekarang itu orang yang ingin merdeka. Tapi bukan berarti kemudian setiap melalui firman ini kita nggak mau merdeka. Tentu kita ingin merdeka. Tapi merdeka dalam arti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sehingga banyak orang lebih memilih berjalan di jalan yang luas. Berbeda dengan orang yang hanya sedikit memilih jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit adalah diibaratkan jalan yang penuh dengan aturan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hanya karena memakai penglihatan jasmaninya pada akhirnya mereka tertipu. Mereka tidak tahu bahwa ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita memiliki cara pandang seperti cara pandang Allah, memandang kehidupan ini dan kemudian kita mau belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita rela dikekang, kita rela menyangkal diri, kita rela jalan di jalan yang sulit karena kita menuruti firman Tuhan. Kita akan tahu bahwa di ujungnya nanti adalah hidup yang kekal. Janganlah kita menjadi orang-orang yang di luar sana yang tertipu keinginan dunia, tertipu keinginan untuk mendapatkan kemudahan, tertipu untuk memilih jalan yang mudah karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat. Tapi biarlah kita memakai pandangan jasmani kita dengan cara pandang Allah. Walaupun saat-saat ini saudara dan saya mengalami sepertinya gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri, mau sukses begitu sepertinya banyak aturan. Gak bisa, kalau ikut Tuhan itu kan kita harus taat dengan firman-Nya, full, tidak boleh setengah-setengah. Orang di luar sana mungkin banyak yang sepertinya suksesnya cepat, iya kan? Mereka cepat mendapatkan kekayaan, mereka cepat meraih gelar, mencapai karir begitu kan? Tapi kita sepertinya orang yang percaya kepada Yesus, kenapa kok lama begitu? Jangan khawatir, walaupun kita seolah-olah kita jalan di jalan yang sempit, penuh dengan aturan-aturan, tapi justru aturan-aturan itulah yang sebenarnya menolong kita untuk tetap hidup benar di dalam tuntunannya. Dan ada ujung yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yaitu kemenangan. Belajarlah mulai hari ini kita untuk mendisiplin penglihatan kita di dalam memandang kehidupan dengan cara pandang Allah. Masalah apapun yang saudara dan saya hari-hari ini hadapi, belajar kita untuk memandang dengan cara pandang Allah. Tidak lagi memandang masalah dengan mata jasmani kita. Aduh ini kalau sudah, wah ini mah sepertinya keadaan dunia begini, hancur deh kita, hancur deh. Wah ini berita seperti ini, kedengaran sini sana banyak kabar tidak menyenangkan seperti itu. Wah udah deh habis deh kita, gak bisa apa-apa kita. Jangan seperti itu. Tetapi kita belajar mendisiplinkan cara pandang kita dengan cara pandang Allah. Walaupun ada kesulitan, tapi kalau kita berjalan di dalam tuntunannya, yakin saudara bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan. Amin. Dan yang poin yang ketiga adalah kita harus belajar menetapkan atau mendisiplinkan diri kita untuk memilih pertimbangan dengan tepat
dari apa yang kita dengar. Tadi yang pertama, mendisiplinkan untuk menyaring apa yang harus kita pikirkan. Yang kedua, kita diajak untuk mendisiplin atau menetapkan cara pandang kita bukan dengan cara pandang jasmani kita saja, tetapi dengan cara pandang Allah. Dan yang ketiga adalah supaya bagaimana hidup kita itu tetap, suasana hidup kita, atmosfer kehidupan kita itu tidak terpengaruhi oleh keadaan di luar sana yang tidak jelas. Tapi kita akan belajar. Yang ketiga adalah menetapkan untuk memilih, mempertimbangkan dengan tepat apa yang kita dengar. Saudara dan saya, kita harus mengetahui bahwa ada 3 suara sebenarnya yang bisa saudara dan saya dengar hari-hari ini ya. Sehingga kadang kita tidak bisa membedakan ini suara siapa ketika kita sedang atau ingin mengambil keputusan-keputusan. Yang pertama, suara Anda sendiri pastinya ya. Yang kedua, suara iblis, dan yang ketiga adalah suara Tuhan. Di dalam menetapkan diri kita untuk memilih pertimbangan yang tepat, kita harus belajar terus peka dengan apa yang Tuhan mau. Banyak di antara saudara dan juga mungkin jemaat yang bingung bagaimana cara membedakan suara hati kita, suara iblis atau juga dengan suara Tuhan. Sehingga kita nggak salah memilih atau kita tidak salah memutuskan. Karena kalau kita salah memutuskan, otomatis kita pun akan banyak menyesali banyak hal. Terutama di dalam keputusan, mengambil keputusan di dalam usahakah, di dalam pendidikankah. Kita harus belajar peka di sini. Kita harus bisa memilih, mempertimbangkan dengan tepat apa yang kita dengar. Dan otomatis yang harus kita dengar adalah suara Tuhan. Karena Tuhan yang jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Tidak ada larangan untuk setiap saudara dan saya untuk kita minta pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang mungkin secara rohani bisa membimbing kita. Tidak ada salahnya untuk kita mendengar pertimbangan-pertimbangan dari orang tua di dalam menentukan pendidikan yang akan kita jalani. Tidak ada yang salah di situ. Karena seringkali Tuhan juga memakai setiap mereka, para pemimpin kita, di atas kita, baik orang tua, pemimpin, kepala keluarga, ataupun juga pemimpin dalam pekerjaan kita, untuk menolong setiap saudara dan saya dalam mengambil keputusan. Tapi pada saat kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama minta benar-benar kepada Tuhan. Untuk kita mampu dibuat peka dengan apa yang Tuhan mau. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 menuliskan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, dikatakan di situ bahwa kamu akan mendengarkan aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, dan apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati. Firman Tuhan ini luar biasa mengingatkan kita bahwa apabila kita datang berseru, berdoa kepada Tuhan, kita akan menemukan Allah. Kita akan mendapati Allah. Dan setelah kita mendapati Allah, kita bertanya kepada Allah tentang apa yang ingin kita sampaikan, doa-doa kita, permohonan kita. Dikatakan Allah akan mendengar kita. Jadi diperlukan relasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita mampu mendengar apa kata Tuhan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah di dalam memutuskan. Tidak buru-buru mengambil keputusan apapun itu. Banyak orang datang kepada Tuhan
ketika sudah di ujung tanduk. Baru mencari Tuhan, baru mencari kehendak Tuhan ketika sudah di ujung tanduk atau ketika sudah mengalami masalah. Tapi disiplinkan diri saudara dan saya bahwa hal sekecil apapun itu libatkan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang salah di dalam melangkah. Karena banyak harga yang harus kita bayar ketika kita salah dalam melangkah. Karena enggak tanya Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya kepada Tuhan dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan, walaupun nanti ada tantangan, kita enggak usah takut. Kita enggak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan menyertai. Hari-hari ini apabila saudara mungkin sudah terlanjur melakukan banyak kesalahan karena mendengar suara hatinya sendiri, karena mendengar suara-suara atau suara keinginannya sendiri yang otomatis tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini saudara mengalami masa-masa sulit, kepentok, jangan khawatir. Datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan minta anugerahnya untuk kembali menuntunmu di dalam jalan-jalannya. Saya yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia walaupun kita tidak setia. Biarlah kita bersama-sama belajar akan 3 hal ini. Bahwa kenapa hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang tidak happy di dalam menjalani hidup. Karena dia tidak mendisiplinkan 3 hal yang saya bagikan hari ini. Tidak mendisiplinkan untuk menyaring pikirannya dengan pikiran yang baik. Tidak mendisiplinkan matanya dengan cara pandang Allah. Tidak mendisiplinkan dirinya untuk mengambil keputusan dengan benar, bukan hanya dari apa yang dia dengar saja. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk terus menjadi anak-anak Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kita tidak membuang-buang waktu kita hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang akhir, marilah kita sama-sama mengisi kehidupan kita, mengisi pikiran kita dengan pikiran yang benar. Karena kita tahu jika kita memiliki pikiran yang negatif, Amsal 24 ayat 10 mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika kita tidak memiliki semangat pada masa-masa sulit hari-hari ini, maka kecillah kekuatan kita. Tetapi kalau kita mengisi dalam pikiran kita ada pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikirannya Allah, cara pandang Allah, maka hal itu mampu menumbuhkan iman kita. Sehingga atmosfer, suasana hati kita, hidup kita itu pun menjadi positif. Dan dengan begitu besarlah kekuatan kita untuk menjalani hidup kita. Tantangan boleh banyak, kesulitan boleh ada, tetapi kalau engkau dan saya mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya bermakna dan mengalami kemenangan. Marilah kita di dalam kasih dan anugerahnya kita datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saat ini saudara dan saya dengar mampu membawa hidup kita untuk terus merestart kembali. Tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh kemenangan. Walaupun kita mendengar banyak hal yang tidak menyenangkan di luar sana, tapi kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Hamba-Mu terbatas di dalam membawakan firman-Mu. Tapi satu hal hamba percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan hidup mereka boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, terus berikan hikmat untuk setiap jemaat-Mu, sehingga kami mampu mengelola kehidupan kami mampu menetapkan atmosfer suasana kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami tidak menjadi orang-orang yang terpengaruh, tapi kami menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anda baru saja mendengar firman Tuhan tentang setting the atmosphere of your life atau menetapkan suasana dari kehidupan Anda yang disampaikan oleh Ibu Kristiana Bonita, STH. Ayo bergabung dan ikutilah kegiatan Amnesti Kadipaten selama sepekan ke depan. Ajaklah saudara dan kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meeting atau on-site di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 26 Maret 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, ada kesan image juga yang dapat Anda ikuti secara on-site di Geraha MDC Kadipaten Lantai 2 setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kebaktian Umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 28 Maret 2021 akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi. Dan sore harinya yaitu pukul 5 sore, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook Online Service MDC Kadipaten live streaming. Bagi Anda orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah anak yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore melalui Zoom Meeting. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link dari setiap ibadah online kepada anggota keluarga atau orang-orang yang Anda kasihi, agar mereka pun mengalami berkat seperti yang Anda alami. Pastikan Anda tetap sehat, jagalah kesehatan Anda dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide, atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah saat ini. Kami sungguh bersuka cita saat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan, setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, boleh dipulihkan Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami boleh sungguh mengalami pemulihan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selepas dari ibadah ini Tuhan, hidup kami boleh semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita
mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin.